It's only one thing. Stay in my love. That's it. Udah. Hidupmu berbuah nantinya. Kita mau komit, kita mau melakukan sebuah komitmen. Udah ngalir kayak air, udah. Udah gak pakai, kalau kita gak pakai usaha kita, kehidupan kita konsisten akhirnya. Makanya banyak orang hidupnya gak konsisten kan? Karena gak pernah punya kesadaran ini. Banyak orang kehilangan kasih mula-mulanya. Karena mereka tidak paham tentang hal ini. Kasih Tuhan, kami dapat kekuatan baru. Itu sebabnya kembali hari ini sadari kami Tuhan, bahwa mata rohani kami, biarlah selalu terbuka, sadar bahwa selalu penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, karena kami sadar dan selalu mau sadar, bahwa malaikat Tuhan berlaksa-laksa selalu menjaga kami dan keluarga kami. Bahkan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, melindungi kami dan juga masa depan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman Tuhan. Firman menjelma jadi manusia, dan firman itu kembali menopang hidup kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Lagu yang barusan Bapak Ibu nyanyikan, I Look to You, ditulis tahun 2009 oleh Robert Kelly dan diberikan kepada Whitney Houston sebelum dia meninggal. Sepanjang hidupnya dia penuh dengan banyak gejolak dan kemudian hidup dengan narkoba, kemudian suaminya sangat abusive. Dia meninggal tahun 2012, salah satu lagu terakhir yang dia nyanyikan adalah lagu ini. Akhirnya semua manusia sadar bahwa ujung daripada semua hidup ini kalau kita nggak memandang kepada Tuhan, hidup ini sia-sia. I look to you. Dan itu sebabnya hari ini juga kembali kita harus sadar bahwa kalau kita mau dikuatkan, kalau kita mau merdeka hidupnya, gak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang memberikan semangat hidup saya setiap hari, hanya Yesus. Kadang-kadang badan capek, kadang-kadang pasti ada secara manusia keletihan dan lain sebagainya, pergumulan eksternal, pergumulan internal, apapun itu. Tapi setiap pagi kalau bangun, kalau kita tahu bahwa kita tinggal dikasih Tuhan, kalau kita memandang Tuhan, itu sudah memberikan kepuasan dan kelegaan. Jangan pernah harapkan bahwa masalah akan hilang, masalah akan selalu ada. Di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini semuanya serba sementara. Tapi setiap hari kalau kita jalani bersama dengan Yesus, kita pasti lega, kita pasti puas. Karena ada kelegaan di dalam Kristus Yesus. Ada sebuah prinsip yang luar biasa kalau saya lontarkan hari ini kata komitmen kepada Bapak Ibu. Pasti kita akan berpikir saya harus lakukan ini, itu, dan kemudian bahkan ada seminar-seminar komitmen, harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena memang hidup adalah komitmen. Komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada sesama. Dan seringkali akhirnya kita tidak bisa lakukan itu semuanya karena kita tidak, atau alurnya salah. Dan akhirnya kita terbingung-bingung sendiri. Dan padahal Alkitab sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Tadi malam di Bipro, di Manyar kita bahas tentang cukup detail dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 tentang abide in the vine, tinggal di dalam atau melekat kepada ranting, ranting melekat kepada pokok anggur. Dan hari ini saya mau bahas kepada saudara alur daripada komitmen. Kalau kita berpikir bahwa komitmen hidup ini yang memang kalau kita komit itu hidup kita merdeka, kita komit sama firman Tuhan, kita dimerdekakan pasti. Tapi akhirnya kita salah mengerti, kita berpikir bahwa itu pakai usaha kita, dan akhirnya kita bablas sendiri, kita frustasi sendiri, dan kita capek sendiri, akhirnya burn out sendiri. Padahal firman Tuhan sudah kasih tahu alur awalnya, sebelum kita bisa memberikan yang terbaik, kita harus juga menerima dulu sebelumnya, dan itu yang firman Tuhan ajarkan. Kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 12, ini ayat dasarnya saja supaya Bapak Ibu mengerti. 9 sampai 12 ini adalah ayat yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan kalimat ini, tinggal di dalam kasihku itu. Kalau kapanpun kita berpikir kita mau komit sama hidup ini,
Jangan pernah lupa kalimat ini, tinggal di dalam kasihku. Komitmen yang pertama sebelum kita bisa memberikan kepada hidup, pastinya memberikan secara vertikal kepada Tuhan hidup ini. Kemudian juga kepada sesama, jangan pernah lupa dasar daripada semua itu adalah tinggal dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya itu berarti kita sudah terima Yesus, ya itu artinya kita sudah menerima Yesus. Dan kemudian tinggal di dalam kasihnya, di dalam bahasa Yunani itu artinya meno. Meno itu artinya adalah kita sudah terima anugerah, kita sudah terima pengampunan, sekarang sadari diri kita untuk terus tinggal di situ. Yesus tahu waktu dia mengumandangkan ayat-ayat ini, dia tahu betapa susahnya, betapa sulitnya manusia untuk tinggal dalam kasihnya. Karena waktu dia katakan ini, dia berhadapan sama orang-orang agamawi. Dia berhadapan sama orang-orang yang serba Taurat. Jangan sampai pemikiran kita terjebak di dalam hal-hal seperti itu, akhirnya kita tidak sadar karena kita harus pahami dengan baik bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan yang diberikan kepada kita. Bayangkan Tuhan turun dari tahtanya, firman menjelma jadi manusia, dan bahkan dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa itu berarti dia sukarela serahkan nyawanya dengan resiko manusia tolak dia. Jadi sebelum kita ada di muka bumi ini, dia sudah lakukan itu semuanya dan selesaikan di kayu salib. Sekarang dia cuma bilang sama kita, ayo terima saya. Dan terima itu gak bisa pakai usaha, Paulus sudah ajarkan dengan jelas. Terima saya dengan iman, kalau kamu sudah terima saya, sekarang tugas kamu cuma satu, tinggal dalam kasihku. Sadari bahwa aku sayang sama kamu. Nah hal seperti ini sulit dilakukan sama manusia karena pikiran manusia masih agamawi. Nah itu sebabnya saya juga mau sadarkan diri saya udah pernah katakan berkali-kali, salah satu doa saya di pagi hari adalah, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Itu sering saya ucapkan di dalam doa-doa saya, terima kasih Bapa yang baik. Karena saya mau sadarkan diri saya, bahwa saya mau selalu tinggal dalam kasihnya. Itu kita lakukan di pagi hari. Nanti akan terjadi yang namanya sebuah buah yang dimunculkan sama Tuhan. Nah ini juga kita salah mengerti. Hidupmu harus berbuah, kita pakai usaha kita dan kita bilang, oke, saya harus berbuah, kita pakai usaha dan kita bingung apa itu buah roh, apa itu hidup yang berbuah. Kita teruskan dulu ya. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, bayangin ya, tinggal dalam kasihnya, itu sampai seperti seolah-olah seorang bapak pegang pundak anaknya. Nah, ini perintah loh nak. Kamu tuh harus sadar, aku tuh sayang sama kamu, aku gak pernah tinggalin kamu. Walaupun kemarin kamu gagal, kamu tetap anakku. Itu seperti itu sampai dijadikan perintah, bayangin. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Nah ini dia, ini yang menjadi luar biasa. Semuanya ini, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika Yesus mengatakan kata sukacita, ini kita udah mulai bicara tentang buah roh. Kemudian setelah dia kasih tahu bahwa kamu akan timbul buah roh, nah ini juga perlu kita mengerti siapa yang menumbuhkan buah roh. Kemudian di ayat yang ke-12, dia langsung kasih tahu sama kita tentang hubungan horizontal, hubungan sesama. Dia katakan begini, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah, perhatikan kalimat itu, telah mengasihi kamu. Dengan kata lain, kamu bisa mengasihi karena terlebih dahulu kamu sudah menerima kasih saya, kamu sudah tinggal di dalam kasih saya, sekarang kamu akan lihat buahnya. Dan gak bisa pakai usahamu karena usahamu gagal, ketaatan dengan kekuatan daging pasti gagal, itu semuanya pakai kekuatanku karena kamu tinggal dalam kasihku. Itu alurnya, oke. Sebelum kita mengerti ini lebih dalam ya, buka dulu kalau kita bicara buah roh, pasti buah roh yang paling populer ayatnya, paling luar biasa menjelaskan segala-galanya, itu hanya ada di Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Coba lihat. Saya cuma mau kasih buktinya kepada Bapak Ibu, bahwa ini ada dua penulis yang berbeda, Paulus dengan Yohanes. Dan Alkitab tidak pernah kontradiktif, Alkitab bahkan mengajari sebuah kunci kehidupan yang luar biasa, buah roh
dimulai dengan kasih. Tinggal di dalam kasihku. Kamu akan mengalir nanti kasihmu juga kan kepada manusia. Oke, kasih. Oke. Galatia 5 ayat 22. Tadi Yesus katakan apa? Kalau kamu tinggal dalam kasihku, sukacitaku menjadi sukacitamu. Perhatikan yang kedua apa di situ. Yang nulis beda loh nih. Yang nulis Paulus loh ini. Makanya firman Tuhan tuh datang dari Tuhan. Ini Paulus loh yang tulis. Setelah kasih, langsung buah roh yang kedua apa? Sukacita. Sukacita. Nah, nanti kita bahas, saya kasih ayatnya sebentar lagi. Siapa yang menumbuhkan buah roh? Seringkali kita berpikir, wah saya harus berbuah, betul. Tapi kita pakai usaha kita supaya kita berbuah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga di situ ditulis damai sejahtera, betul? Oke, saya kasih lagi buktinya. Coba sekarang kita buka sama-sama Filipi pasal yang keempat. Nanti kita balik ya ke situ ya. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7. Dimulai dengan apa? Bersukacitalah. Kan berkesinambungan ya. Tinggal dalam kasihnya, buah roh kemudian sukacita. Sekarang Filipi 4 dimulai dengan kalimat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita itu adalah buah roh tinggal di dalam sukacita Tuhan maksudnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nggak bisa lakukan ini kalau kita nggak tinggal dalam kasih Tuhan. Kita nggak bisa lakukan ini, berdoa dengan ucapan syukur kalau nggak ada buah roh dalam kita. Kita komplain terus pastinya. Jadi Alkitab kasih kunci yang luar biasa, tinggal dalam kasihku. Bahkan dijadikan perintah sama Tuhan. Ya. Jadi kalau sampai kita sekali-kali meragukan kasih Tuhan, ingat di dalam alam roh kita itu Bapak lagi pegang pundak anaknya, Meno. Nak, sadar aku sayang sama kamu nak. Aku gak pernah ninggalin kamu nak. Itu bayangkan itu di dalam alam roh kita. Segitu hebatnya Tuhan kita. Nah, nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Coba lihat ayat 7. Apa kesambungannya dari sukacita? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi. Karena damai letaknya bukan di jiwa. Di dalam jiwa itu ada kehendak, keputusan, emosi, perasaan, akal. Itu semua di situ, di jiwa. Ini kan letaknya di roh, buah roh. Makanya dikatakan begini, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui jiwa yang kita rasakan di sini. Akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sekarang balik lagi ya, Galatia 5 ya. Coba lihat. Galatia 5 ayat 22 ya. Coba balik lagi. Buah roh ialah kasih, sukacita, urutannya jelas ya, damai sejahtera. Oke. Itu buat saudara sama saya dikasih sama Tuhan ketika ada pergumulan internal, pergumulan eksternal, kita udah diberikan itu sama Tuhan. Ada sukacita, ada damai. Nah, saya perlu luruskan lagi. Sukacita tidak sama dengan kesenangan. Sukacita tidak sama dengan kebahagiaan. Joy is not the same with happiness. Karena kebahagiaan atau kesenangan itu letaknya di jiwa. Kesenangan sama kebahagiaan bisa hilang kapan aja. Sukacita tidak bisa dicuri sama iblis. Buah roh. Oke. Damai sejahtera di dalam roh. Yang sering kita salah artikan adalah kata ketenangan, calm. Itu gak bisa disamakan. Makanya melebihi akal budi. Ketenangan bisa dicuri sama iblis. Tetapi damai sejahtera tidak bisa dicuri sama iblis. Roh, buah roh. Segitu dahsyatnya, itu yang memelihara hati. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, coba sekarang Bapak Ibu lihat 6 berikutnya, buah roh yang 6 berikutnya, itu semuanya adalah kebutuhan kita untuk melakukan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Oke, coba lihat berikutnya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu hubungan horizontal.
Jadi dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan akan kasih yang namanya sukacita, Tuhan akan kasih damai sejahtera. Kemudian ketika kita membutuhkan kesabaran dengan hubungan saling, hubungan horizontal, buah kesabaran akan muncul. Buah kesetiaan akan muncul. Buah lemah lembutan akan muncul. Penguasaan diri akan muncul. Udah gak pakai usaha lagi. Itu dengan sendirinya mengalir. Buktinya dari mana, Pak? Oke, coba lihat sekarang. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia, Tuhan, ini Tuhan ya, yang menyediakan benih bagi penabur. Ini dalam ayatnya. Benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga, Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan perhatikan kalimat ini, dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaranmu. Siapa yang menumbuhkan buah-buah roh? Tuhan, bukan kita. Tugas kita cuma satu. Bayangin, tugasnya cuma satu, dan tugasnya sangat indah. Tinggal di dalam kasih-Nya. Sadari dia sayang sama kita, sadari dia gak pernah melepaskan kita, sadari dia selalu melindungi kita. Bujangnya Elisa, waktu mereka diserang sama tentara Aram, ingin menangkap Elisa toh, di kota Dotan, oke? Kalau Bapak Ibu baca kisah itu, Elisa bilang ini, Tuhan celikan mata dia. Mata rohaninya tercelik, dia lihat kereta kuda berapi di mana-mana melindungi dia. Sekarang saya mau tanya, sebelum mata rohaninya kebuka, apakah udah ada penyertaan Tuhan? Jelas sudah ada. Tanpa kita sadari penyertaan Tuhan, udah ada setiap hari. Sudah diberikan kepada anak-anaknya. Bahkan hari esok kita sudah dijaga. Mata rohani kita aja gak kebuka. Karena kita masih lihat masalah toh. Bukannya berarti Tuhan gak ada. Berarti bukannya Tuhan gak menyertai. Makanya sadarilah diri kita untuk tinggal dalam kasih-Nya. Sesederhana itu. Itu bisa membuka kunci kehidupan akhirnya. Bayangin Tuhan bilang begini. Aku yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hidupmu berbuah karena aku yang tumbuhin. Oke. Kita tarik lebih dalam lagi. Di kalimat ini ada kata benih. Kemarin berapa minggu lalu saya duduk dengan teman-teman dari lembaga Alkitab. Ya. Kita ada banyak pekerjaan bersama-sama, banyak diskusi. Saya duduk juga dengan sekumnya. Dan mereka mulai katakan bahwa TB2 sudah ada karena memang udah ada revisi-revisi yang dilakukan. Ada tim yang membentuk itu semuanya. Kita bahas tentang kata-kata yang tertulis di dalam TB2. Memang kita sadari bahasa Indonesia kita memang tidak sekaya bahasa Inggris misalnya. Tetapi Alkitab bahasa Indonesia ini memang diambil derivatifnya dari bahasa asli, bukan dari versi bahasa Inggris. Harus dari bahasa asli. Nah, saya kalau belajar, biasanya saya akan buka Alkitab bahasa Inggris untuk mendapatkan artiannya dan pastinya bahasa asli. Kalau di perjanjian lama Hebrew, Ibrani, perjanjian baru Yunani. Oke? Nah, biasanya kata Indonesia atau kalimat bahasa Indonesia itu akan diperkaya kalau kita lihat bahasa Inggrisnya. Nah, satu-satunya kata, salah satu dari kata bahasa Indonesia yang menjelaskan lebih dahsyat daripada bahasa Inggris adalah kata benih yang ada di ayat ini. Karena Alkitab bahasa Indonesia membedakan antara biji dan benih. Sementara Alkitab bahasa Inggris hanya mengatakan dengan satu kata seed, that's it. Maksudnya apa? Jadi gini, kita datang kepada Tuhan, kita terima Yesus kan dengan iman. Iman sebesar biji sesawi kok, iman yang paling kecil. Ya, biji itu adalah kondisi yang paling mentah. Diberikan kepada seorang petani, biji itu dikondisikan jadi benih. Untuk kemudian ditanam. Nah itu kita kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan dengan jelas. Biji itu nanti diambil, dikondisikan jadi benih sama Yesus. Dia tanam, kemudian dia bilang sama kita, kamu tinggal di dalam saya. Kemudian itu yang akhirnya mengatakan, aku yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah,
pastinya kemudian kita tarik lagi lebih dalam, kita punya musim-musim di mana kita butuh sukacita, kita butuh damai sejahtera, kita butuh yang namanya ketika masuk hubungan horizontal, sabar. Kita butuh itu kadang-kadang kan, gak selalu setiap hari, kadang-kadang kita merasakan bahwa kita butuh itu. Kita butuh setia, kita butuh kelemah lembutan, kita butuh penguasaan diri dalam satu musim misalnya. Coba lihat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 3, itu jawabannya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu analoginya sama dengan tinggal dalam kasihku. Pohon itu adalah selalu lambang kerohanian manusia. Alkitab sering kali membahas tentang pohon itu adalah lambang daripada hidup rohani manusia. Makanya waktu Yesus mencelikan mata seorang yang buta sampai 2 kali. Dan itu kalau kita baca di perjanjian baru seolah-olah kok kesembuhannya gak tuntas. Karena pertama dia bilang begini, saya bisa lihat tapi kalau saya lihat orang-orang ini seperti pohon-pohon, dia bilang begitu. Oke, itu kalau kita baca ayat itu, kalau kita gak ngerti konteksnya kita akan bilang kok kesembuhannya gak tuntas. Kok kesembuhannya setengah-setengah gitu. Baru setelah itu ada mujizat lagi yang berikutnya, dia bisa lihat dengan jelas. Itu konteksnya begitu. Waktu dia lihat manusia seperti pohon-pohon itu mata rohani yang kebuka dulu. Baru akhirnya mata jasmaninya kebuka. Itu maksudnya. Itu waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Ya, makanya pohon itu sering kali diartikan sebagai kehidupan rohani. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air kehidupan. Ini yang saya suka. Bagian berikutnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Di musim saya butuh sukacita, Tuhan yang tumbuhin. Di musim saya butuh damai sejahtera, Tuhan yang tumbuhin. Itu pemeliharaan Tuhan. Di musim saya ada konflik horizontal, saya butuh kesabaran, Tuhan yang munculkan. Saya butuh kesetiaan, saya butuh kemurahan hati, saya butuh penguasaan diri, saya butuh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya meekness, artinya ini, saya bisa balas, tapi saya menolak untuk balas. Itu kelemah lembutan artinya, meekness. Di musim saya butuh itu, Tuhan yang munculkan, berbuah pada musimnya. Itu firman Tuhan udah. Jadi kalau saya mau komit sama hidup saya mau komit sama Tuhan, saya mau komit kepada manusia, memberikan yang terbaik dalam hidup ini, kuncinya cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Segitu hebatnya Yesus kasih kuncinya. Bapak Ibu yang mencatat nanti di rumah, dilihat lagi pelan-pelan alurnya, ya. Renungi, resapi, nonton lagi videonya, khotbah ini. Hidupi, merdeka. Saya udah bertahun-tahun lakukan ini. Saya ajarkan ini kepada anak-anak saya. It's only one thing. Stay in my love. That's it. Udah. Hidupmu berbuah nantinya. Kita mau mau melakukan sebuah komitmen. Udah ngalir kayak air, udah. Udah gak pakai, kalau kita gak pakai usaha kita, kehidupan kita konsisten akhirnya. Makanya banyak orang hidupnya gak konsisten kan? Karena gak pernah punya kesadaran ini. Banyak orang kehilangan kasih mula-mulanya. Karena mereka tidak paham tentang hal ini. Coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Nah ini sekarang kita ngomong soal komitmen hidup ya. Sekarang ya, kalau itu dasarnya tadi ya. Sekarang kita bilang soal komitmen hidup. Nah biasanya kan di dalam sebuah komitmen itu kasih mula-mula tuh hebat. Setuju ya? Bapak Ibu yang suka nge-gym biasanya di bulan Januari sama Februari gym penuh. Karena komitmen di awal tahun, orang-orang mau hidup sehat. Nanti tunggu bulan Maret, gymnya sepi lagi. Karena orang itu hebat sama kasih mula-mula. Hebatnya di awal-awal saja. Nah kalau orang tinggal di dalam kasih Tuhan, hidupnya akan konsisten. Karena di dalam kasih mula-mula selalu ada 3 unsur yang sangat hebat. Prioritas, intensitas, kualitas. Semua kita yang pernah jatuh cinta, pasti kita akan samperin pasangan atau calon pasangan kita. Kasih dia prioritas, sesibuk-sibuknya kita, dia tetap prioritas. Betul atau betul? Kita akan ketemu dia intensitasnya tinggi. Karena kasih mula-mula. Sama Tuhan juga gitu.
Kemudian kita akan memberikan kualitas dalam hubungan karena kasih mula-mula. Makanya kalau kita kelihat orang di food court, dua-duanya HP-nya ditaruh, dua-duanya saling memandang, saling senyum-senyum begini ngobrolnya, itu lagi jatuh cinta. Tapi ketika Bapak Ibu lihat orang di food court dua-duanya begini, ya udah terserah, pesan aja, iya terserah. Itu udah 30 tahun kawin udah. Karena udah gak jaga kasih mula-mulanya, udah hambar akhirnya. Makanya Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat bilang begini. Namun demikian, aku mencela engkau. Mencela itu artinya aku tidak setuju sama perbuatanmu, itu artinya ya, arti bahasa aslinya. Karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang, ini teguran Tuhan untuk jemaat di Efesus. Efesus itu ada di Turki hari ini. Jadi kalau ada tur ke-7 gereja yang ditegor di Wahyu itu semua di Turki. Efesus itu di Turki. Ya, udah hancur sih tempat-tempatnya. Nah itu teguran. Kenapa kamu tinggalkan kasih mula-mula? Makanya orang yang baru kasih mula-mula sama Tuhan juga susah diajakin ngopi. Senin bisa ngopi nggak? Nggak bisa, aku ada FA. Selasa nggak bisa, FA kedua. Loh banyak banget FA-nya. Iya, udah jangan ajak-ajak ngopi. Itu minuman dunia. Yang aku minum air perjamuan. Udah please. Rabu gak bisa, FA ketiga, banyak banget FA-nya, semua rumah aku datengin, makan gratis, kurang ajar kamu. Kamis, ya ampun, Bethany Nginden, doa malam, please ya, jangan ganggu. Jumat, aku sama anak musik, latihan musik. Emang kamu bisa musik? Gak bisa, tapi aku nongkrong sama mereka. Sabtu, jangan salah, ada Bipro, ada Youth di Manyar, udahlah. Kamu kan udah tua, loh semua lapisan ibadah aku datengin. Youth, kadang-kadang aku datang kaum ibu, kadang-kadang aku datang sekolah minggu, semua firman aku haus. Minggu, Nginden 3 kali ibadah. Aku lagi minta kunci Nginden sama Pak Aswin mau tinggal dalam gereja aja. Udah jangan ganggu aku deh. Inilah gue jatuh cinta sama Tuhan, ngajak ngopi itu minuman dunia. Tunggu aja 6 bulan. Orang seperti begini ajakin ngopi. Setelah 6 bulan. Ngopi bisa? Oh bisa lah, aku mas sekarang fleksibel. Orang jagoannya dikasih mula-mula. Makanya komitmen bisa dilakukan dengan konsisten itu ketika prioritas, intensitas, dan kualitas dijaga. Ketika prioritas, intensitas, dan kualitas dijaga itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten dicari orang, dimintai pendapat sama orang. Dia gak usah banyak ngomong, hidupnya jadi kesaksian. Dia dikasih tanggung jawab sama orang karena dia konsisten. Hidupnya jadi sebuah firman yang berjalan udah dimanapun dia berada, karena konsisten. Bahkan orang-orang di sekitarnya merasa aman dan nyaman karena dia konsisten. Itu dia bisa diharapin lah. Bahkan emosinya dia kalau lagi dalam tekanan, dia tuh orangnya baik, sabar orangnya. Di dalam tekanan aja dia tuh murah hati. Itu kan bukan kuat dan gagah dia. Itu karena ada buah roh yang dimunculkan sama Tuhan. Karena apa? Orang itu pasti tinggal dalam kasih Tuhan. Itu kuncinya. Ini kuncinya udah. Nah seringkali kita bilang kita mau komit, pakai usaha sendiri, bablas setengah jalan. Gak akan pernah konsisten. Orang yang tinggal atau merawat kasih mula-mula, hidupnya konsisten. Ini kemarin saya sama istri saya lagi mengunjungi, istri lagi duduk di situ. Istri saya sama saya lagi mengunjungi anak sulung kami di kota Los Angeles, dan saya dikenalin sama saingan saya pertama kali, yaitu pacarnya dia. Saya punya saingan sekarang. Kami pergi kemana-mana disupirin sama pacarnya. Jadi naik mobil anak saya, jadi kalau di sana kan setirnya kiri, jadi anak saya duduk di sini, saya duduk di belakang dia. Istri saya, ada sepupu saya juga ikut, pacarnya duduk sebelah situ. Setiap kali kita sampai kepada sebuah tujuan, kita keluar dari mobil, saya tanya sama anak saya, kamu kok gak keluar sih? Ayo keluar dong. Dia diem aja di situ. Dia bilang ini, gak boleh Dad. Sama siapa gak boleh? Sama pacarnya. Kenapa? Karena pacarnya jalan ke sini, bukain pintu buat dia. Saya jadi malu. Saya langsung lihat istri saya di dalam, saya tutup lagi, baru saya buka lagi pintu. Ayo sayang keluar.
Selama di Amerika saya bukain pintu terus buat istri saya. Sampai di Indonesia dia tanya, kok kamu gak pernah bukain pintu lagi? udah sampai di Jakarta, udahlah. Kehidupan kembali normal. Saya cekikikan berdua sama istri saya. Lucu juga ya. Kenapa? Kasih mula-mula. Dibukain pintu. Setelah kami pulang, telepon-teleponan sama anak saya. Saya bilang gini, kalau satu hari kamu jadian sama nih cowok ini, kamu nikah sama dia misalnya, Dedi mau lihat 5 tahun setelah pernikahan masih dibukain pintu gak? 10 tahun masih dibukain pintu gak? Kalau dia masih bukain pintu, hebat. Konsisten, prioritas, intensitas, kualitasnya dijaga. Nah, orang yang bisa lakukan itu gak bisa pakai usahanya sendiri. Dia hanya bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan yang menumbuhkan buah kebenarannya adalah Tuhan sendiri. Itu kuncinya udah. Di musim dia harus memberikan kebaikan kepada orang lain, dia sanggup lakukan itu. Ada sebuah ayat yang indah, coba baca sama-sama saya di Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8. Roma 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu apa? Saling mengasihi. Bayangin, saling mengasihi itu kalau nggak dilakukan, kamu berhutang berarti. Kenapa? Karena gini, ini alurnya kan, kita udah baca tadi. Karena aku telah terlebih dahulu mengasihi kamu. Kalau mau jelasnya lagi, Bapak Ibu bisa buka di Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihimu. Tinggal di dalam kasihnya. Udah terima kan kasih Tuhan? Sekarang Tuhan bilang, sekarang kamu harus salurkan kasih itu kepada sesama. Kalau enggak kamu berhutang karena kamu udah dikasih. Ayo. Udah aku kasih loh. Karena kasih itu ketika kamu sampaikan kepada hubungan horizontal, kamu mencerminkan karakterku. Kamu mempermuliakan namaku, dunia bisa lihat siapa aku. Bahkan dunia bertobat ketika kamu lakukan itu. Bahkan dunia melihat harusnya kamu tuh balas aja. Kamu gak balas. Kamu berikan kasih. Kamu gak berhutang. Karena kasih sudah dikasih untuk dibagikan, itu maksudnya. Bayangin jelas banget loh nih ayat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Sebelumnya memang Paulus berbicara tentang teks kepada pemerintah. Betul, dia sebelum ini konteksnya begitu kok. Dia ngomong hormati pemerintah, kalau ada pajak ya bayar gitu sebelumnya di Roma 13. Kemudian dia sambung dengan itu, jangan juga berhutang yang namanya kasih. Karena kamu sudah dikasih, kamu harus bagikan. Gak mana bisa. Mana bisa kita sabar pakai kekuatan sendiri. Mana bisa kita setia. Kalau enggak Tuhan yang menumbuhkan buahnya. Tinggal di dalam kasihnya. Ada kesulitan apapun. Hal pertama yang akan dimunculkan adalah sukacita. Dan juga pastinya damai sejahtera. Untuk menolong kita di dalam musim-musim kehidupan kita. Udah pastinya begitu. Dan Bapak Ibu, kalau akhirnya kita memberikan komitmen, jangan lupa komitmen pasti diuji. Kita akan melewati juga ujian-ujian itu, karena kita udah tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Udah pasti diuji. Ya, saya selalu ingat dengan sebuah kejadian ketika anak saya masih kecil dan kita berdiri di belakang lift yang penuh sesak dengan orang. Dan dia tarik-tarik celana saya dan dia bilang, gendong dong Dedi, gendong dong. Dan sering kali saya bilang, tunggu dulu ya nak, ini susah banget karena ramai banyak orang. Sampai satu hari saya sadar bahwa dia pendeknya segitu di belakang lift. Semua orang ada pesana, sumpek banget di bawah. Kan pemandangannya segini. Kita kan tinggi pandangannya. Di saat itu saya gak pernah lupa, saya izin sama mas di depan saya, mas permisi ya mas, saya gendong dia. Dan saya gak pernah lupa di momen itu. Ketika digendong mukanya begini. Lega. Mukanya lega, mukanya tersenyum. Pertanyaannya, liftnya masih rame gak? Masih. Kenapa mukanya tersenyum? Karena pandangannya dia sama pandangannya saya tinggi. Dia melihat dari perspektifnya saya. Orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan,
Itu seperti Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, ia menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru, terbang seperti Raja Wali. Kata menanti-nantikan itu kavah, artinya to bind together, dipeluk sama dia. Bahasa Inggrisnya, they that are waiting upon the Lord. Siapa yang menunggu Tuhan, menanti-nanti, itu kata itu artinya tinggal dalam kasihnya, dalam bahasa Hebrew. Ketika kita dipeluk sama dia di dalam masalah kita, tiba-tiba ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Masalahnya masih ada, oh masih ada. Liftnya masih rame, oh ya masih rame. Tapi ada kelegaan, ada kepuasan di dalam sini. Mengerti bahwa Tuhan yang gendong kita, Tuhan yang akan bawa sampai ke seberang. Itu. Kita butuh loh, kita butuh buah roh. Karena kalau kita baca juga Yohanes 15 tadi ayat 1-8 itu dikatakan berkali-kali tinggallah dalam kasihnya. Dan ujungnya hidupnya harus berbuah. Bapak Ibu, saya tutup sama ayat terakhir ini. Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang ke-24 ayat 38. Komitmen. Orang yang komit, yang sudah diberikan buah roh, dia akan jaga kasih mula-mula. Ketika komitmennya diuji, dia akan lewati semuanya. Dengan Tuhan, karena dia digendong sama Tuhan. Yang terakhir, semua komitmen. Orang akan lihat bahwa kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Karena buah roh toh, kan buah roh kan dinikmati sama orang lain. Kan namanya juga buah dinikmati sama orang lain. Orang akan melihat tandanya. Bahwa orang ini tinggal dalam kasih Tuhan. Kenapa? Ada buah roh. Dia sanggup secara horizontal memberikan kesabaran, ya kan? Memberikan kemurahan hati. Banyak gereja-gereja dianiaya di Indonesia. Tapi responnya selalu penuh kasih. Itu buah roh toh. Sabar, murah hati, penguasaan diri. Rumah retreat yang di Sukabumi, dikasih uang hibahan sama pemerintah. Dibalikin ke masyarakat. Karena orang lihat buahnya, lihat kemurahan hati, lihat kesabaran orang Kristen, banyak jiwa terima Yesus di Indonesia. Makanya ketika ada pendeta datang kepada saya doakan ya semoga Indonesia tidak akan lagi ada aniaya. Saya bilang gak usah, gak perlu didoain seperti begitu, karena Matius 24 mengatakan di akhir zaman makin banyak aniaya. Yang kamu perlu doakan adalah supaya kita orang Kristen responnya benar dan diberikan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Udah itu aja. Karena di dalam aniaya orang terima Yesus. Kenapa? Lihat buahnya. Kok bisa ya sabar? Kok bisa ya penguasaan diri? Kok bisa ya lemah lembut? Bukan kuat dan gagah saya Pak. Itu karena pada musim saya butuh itu Tuhan yang menumbuhkan. Tugas saya cuma satu, tinggal dalam kasihnya. That's it. Itu tandanya. Itu tandanya. Orang lihat tandanya toh. Nah coba lihat ayat terakhir ini. Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kenapa sih kamu ragu-ragu? Keraguan di dalam dunia, pertanyaan di dalam dunia dijawab sama tanda. Tanda daripada apa? Ya buah roh lah hidupnya. Lihatlah tanganku dan kakiku, kata Yesus. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini lubang di tangan dan kakiku adalah lambang komitmenku di salib. Aku gak pernah turun dari salib. Sampai aku menyerahkan nyawaku di kayu salib. Aku gak pernah lepaskan diriku dari situ. Sampai aku mati menebus dosamu. Bapak Ibu, komitmen tinggal di dalam Tuhan pasti ada tandanya. Oke, saya tutup sama ini. Tadi waktu kita baca Yohanes 15, tinggal dalam kasihnya, buah yang berikutnya apa tadi? Masih ingat? Sukacita ya. Kasih, kemudian sukacitaku menjadi sukacitamu ya. Itu buah yang pertama kali habis tinggal dalam kasihnya, langsung sukacita dimunculkan sama Tuhan. Oke. Kemarin saya waktu bulan lalu menyambangi anak saya itu, saya diisengin sama dia. Karena di tempat umum, di tempat rame, sebelum saya pulang ke Jakarta, sebelum malamnya saya diantar sama dia ke airport, dia bilang sama saya, Dedi, yuk kita tiktokan. Saya bilang di mana? Di sini.
Nggak mau, saya bilang gitu. Ini tempat umum, tempat rame, yuk TikTokan. Jadi kalau sampai sempat lihat TikToknya di IG saya, abaikan aja ya, saya dipermalukan sama dia. Saya nggak bisa nolak akhirnya. Dia bilang please, please, please. Lagu apa? Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan. Kan lagi viral. Saya nggak bisa dance. Ya aku dance sendiri, Dedi dance sendiri. Ini tempat rame banget, banyak orang. Udahlah sekali-kali aja. Saya diketawain istri saya, diketawain teman-teman gereja di sana. Ayo, ayo, ayo. Jadi ya udah, saya TikTokan nama dia di tempat umum. Saya mempermalukan diri saya sendiri. Saya nggak bisa dance, saya ngedance sama dia. Lagi TikTokan, kira-kira berapa puluh meter dari kami, ada keluarga orang Amerika lagi lewat. Dan ibunya keluar dari barisannya, nyamperin kami. Ini kata pertamanya dia nih, dia bilang gini, I see joy in your face. Saya lihat sukacita dalam muka kalian berdua. Padahal saya lagi bad mood padahal. Suruh dance. Terus dia bilang gini, boleh gak saya ikutan dancing? Oh ya boleh, mau. Tapi saya gak ngerti cara dance-nya. Jadi kita bertiga dance-nya beda-beda. Terus kan dia gak ngerti lagunya. Dan puji Tuhan lagu rohani toh. Jadi saya akhirnya mendengar keluhannya dia dulu nih. Dia bilang gini, saya seumur hidup saya merasa kosong. I feel emptiness in my heart. Dia bilang gitu. Tadi waktu saya lewat, saya lihat sukacita di muka kalian. Boleh gak saya paling tidak merasakan sukacita itu walaupun cuma sebentar dengan kalian. Itu bahasanya dia. Wah, kesempatan. Habis dia dance, saya bilang, ibu mau gak ngerti arti daripada lagu ini? Apa? Bu, setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, kasih Yesus lebih dahsyat, dan dia sangat sayang sama ibu. Tinggal dalam kasihnya, terima dia sebagai juru selamat. Dia nangis. Dia nangis, dia bilang terima kasih, thank you. Dia peluk anak saya. Dia balik ke keluarganya, dia bilang goodbye, mereka pergi. Kita lihat-lihatan berdua. Wow, kok bisa ya orang lihat sukacita dalam hidup kita? Kan buah roh. Kan buah roh. Kan bukan pakai usaha, Tuhan yang menumbuhkan. Dan pada musimnya dia akan tumbuhkan. Di musim itu ada orang yang butuh, Tuhan yang menimbulkan. Dan selalu bawa kesaksian. Dan anak saya akhirnya ngomong gini, makanya kalau dijak TikTokan iya aja. Lihat nih, sebuah TikTokan jadi penginjilan toh. Lihat, iya sih. Yuk Bapak Ibu, kita dapat kuncinya hari ini. Tinggal dalam kasihnya. Ada masalah apapun, kita butuh buah yang namanya sukacita, buah damai sejahtera, Tuhan timbulkan. Dia pelihara kita soalnya. Kita butuh kesabaran dan dengan kehidupan sesama. Tuhan yang munculkan, gak usah pakai usaha. Jadi gini, orang Kristen sakit hati normal, dia tidak akan kepahitan. Dia menolak tuh, karena apa? Dengan sendirinya, udahlah sabar aja, udahlah lemah lembut, udah gak pakai usaha, karena udah ada kasih Tuhan di dalam sini. Dia nggak berhutang, karena semua yang diberikan dia akan berikan. Itu mengalir dengan sendirinya. Saya percaya ini akan memerdekakan kita. Dan setiap pagi bangun pagi bilang, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu hebat. Aku mau selalu tinggal dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau berikan semua jawaban bagi hidup kami. Dan semuanya ada di dalam buku manual kami, yaitu Alkitab itu sendiri. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami disadarkan untuk sadar bahwa kami ini sangat disayang sama Tuhan. Kami harus tinggal dan selalu sadar hanya tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Biarlah senantiasa kami terus dipelihara sama Tuhan. Apapun pergumulan kami hari ini, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin kebahagiaan kami dicuri, mungkin ketenangan kami dicuri. Tapi sukacita, damai sejahtera tidak bisa dicuri sama iblis. Itu yang memimpin kami, itu yang memelihara bahkan hati kami. Karena damai itu melebihi akal budi ya Tuhan. Dan di saat kami membutuhkan buah roh, yaitu kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri kepada sesama kami, Tuhan juga yang tumbuhkan. Kami tidak menjadi manusia-manusia yang berhutang, karena terlebih dahulu Tuhan sudah menempatkan kasih itu ke dalam hidup kami.
kami bisa salurkan dan berikan, dan bahkan orang bisa melihat jadi berkat bagi banyak orang. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Terima kasih Bapak yang baik meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus dengan meterai keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.